Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Sobriyah, mahasiswi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan legenda asal-usul situ Gunung Sukabumi dalam bahasa Indonesia. Di Sukabumi, terdapat sebuah danau yang terkenal yaitu Situ Gunung. Tepatnya di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Jaraknya sekitar 15 km dari pusat kota Sukabumi. Keadaan situ gunung memang sangat indah. Airnya berkilau. Di sekitar danau penuh dengan berbagai jenis pohon. Itulah yang membuat udaranya segar. Menurut cerita yang diceritakan kembali, situ gunung bukanlah sebuah danau alami. Situ gunung memang sengaja dibuat orang. Yang membuatnya adalah kakek Jalun bersama temannya. Beginilah kisah ceritanya. Kakek Jalun termasuk keluarga kerajaan Mataram. Ayahnya adalah penguasa kerajaan. Nama aslinya adalah Rangga Jaga Syahadana. Ayah kakek Jalun adalah seorang petarung yang tangguh. Dia melawan penjajah Belanda sampai kematiannya. Akhirnya, peran ayahnya di kerajaan Mataram diserahkan kepada kakek Jalun. Meski masih muda, ia sudah terkenal dengan keahliannya. Jadi, sudah sepantasnya kakek Jalun menjadi penerus kerajaan Mataram. Pada suatu hari, kakek Jalun meninggalkan Mataram. Tempat yang dia tuju adalah Banten. Maksudnya, dia ingin berjuang bersama Sultan Banten melawan penjajah Belanda. Jalan menuju Banten memang berbeda dengan sekarang kondisinya. Saat itu masih berupa hutan lebat, sang kakek berjalan bersama teman-temannya melewati hutan lebat yang dipenuhi pepohonan dan binatang buas. Banyak bukit terjal dan sungai yang besar, yang menyebabkan perjalanannya sulit untuk sampai ke sana. Di tengah perjalanan, kakek selalu beristirahat di beberapa tempat, misalnya di Cirebon, Sumedang, dan Cianjur. Di daerah itu ia terus berjuang, malahan di Sumedang beliau pernah tertangkap musuh, juga waktu di Cianjur. Dia akan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Untungnya, kakek Jalun adalah petarung yang sakti. Dia bisa keluar dari penjara sebelum hukuman mati dilaksanakannya. Dari Cianjur, melanjutkan perjalanan ke Bogor. Jalan tersebut melewati hutan Gunung Gede agar tidak tertangkap oleh penjajah Belanda. Perjalanannya berakhir di suatu lembah. Lembah ini sangat cantik, terdapat sungai dengan air yang berkilauan. Kakek Jalun dan 9 temannya beristirahat di tempat itu, dengan maksud ingin menyegarkan diri lagi. Maklum, mereka telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lama-lama memutuskan akan membuat tempat atau kampung baru di sana. Rumah untuk tinggal dibangun dengan gotong royong. Bahkan mereka mendirikan masjid. Sampai sekarang tempat itu dikenal dengan nama Gunung Masigit. Tidak lama kemudian, dia memiliki seorang putra. Putranya bernama Rangga Jaka Lulunta, sering disebut Jalun, kependekan dari Jaka Lulunta. Sejujurnya, nama Jalun sering digunakan untuk memanggil ayahnya, artinya Kerangga Jaga Syahadana, yang disebut Mbah Jalun. Pada akhirnya, orang lebih akrab dengan nama itu. Nah, sejak itu, Rangga Jaga Syahada dikenal sebagai Mbah Jalun atau Kakek Jalun. Memiliki seorang putra sangat bahagia. Karena kebahagiaannya, Mbah Jalun membuat nazar. Dia akan membuat kolam tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kebetulan, ada sebuah lembah dengan sumber air yang sangat bagus. Kakek Jalun dan teman-temannya kemudian bermusyawarah. Pada akhirnya disimpulkan bahwa lembah tersebut akan dibendung dari barat. Tidak disebutkan berapa lama membuat bendungan di lembah tersebut. Sudah menjelma menjadi danau. Airnya bening dan berkilau, karena sumber air berasal dari pegunungan asli. Danau itu sampai saat ini disebut Situ Gunung. Situ Gunung pernah ditemukan oleh Belanda. Danau itu diselidiki
Ternyata danau tersebut bukanlah danau alami, melainkan sengaja dibuat. Sudah lama diduga orang yang membuatnya adalah Rangga Jaga Syahadana yang Belanda cari. Belanda berusaha keras untuk menanggap Rangga Jaga Syahadana atau Kakek Jalun. Kakek Jalun akhirnya tertangkap. Dia akan dijatuhi hukuman mati. Tempatnya di alun-alun. Kalau sekarang adalah alun-alun Cisaat namanya. Namun, atas kehendak Yang Maha Kuasa, Kakek Jalun lolos dari bahaya maut. Dia tidak jadi digantung di tiang gantungan hukuman mati. Kakek Jalun lolos dari hukuman mati. Dia melanjutkan perjalanannya. Hanya saja sekarang tidak bersama teman-temannya. Keluarganya juga tidak dibawa. Dia pergi secara tersembunyi. Jalanannya melewati hutan lebat menuju Bogor. Perjalanan kakek Jalun hanya sampai Bogor. Ia tidak sampai ke Banten karena sakit parah. Akhirnya dia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Kampung Baru Bogor. Nah, demikianlah cerita siapa orang yang membuat situ Gunung Sukabumi dan asal-muasal terbentuknya situ Gunung Sukabumi. Sampai sekarang, situ Gunung Sukabumi masih menjadi primadona para wisatawan yang berkunjung ke daerah Sukabumi, dari luar kota maupun dari luar daerah. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya bacakan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.